Dakwah yang utama bukan berupa kata-kata, melainkan dari perilaku. Orang yang berbuat baik sudah berdakwah. Sunnah Rasul yang paling mendasar adalah akhlaknya, bukan kostumnya. Orang yang disukai Tuhan adalah orang yang menyebut dirinya buruk, bisa rumongso, atau merasa tidak bisa. Bukan rumongso bisa atau merasa paling bisa. Menyepi itu penting supaya kamu benar-benar bisa mendengar apa yang menjadi isi dari keramaian. Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses. Tuhan hanya menyuruh kita berjuang tanpa henti. Dunia ini masih dipimpin oleh orang yang lebih memilih kenyang meskipun dijadikan budak, daripada lapar tapi bertahan harga dirinya. Agama diajarkan kepada manusia agar ia memiliki pengetahuan dan kesanggupan untuk menatap hidup, menata diri dalam alam, menata sejarah, kebudayaan, dan politik. Seseorang tidak akan memperjuangkan perubahan dari ketidakbenaran menjadi kebenaran ketika yang harus ia pelihara adalah kemapanannya dalam ketidakbenaran. Kalau kau cukup makan sepiring nasi, kenapa harus sepiring setengah? Kalau kesehatanmu cukup dipenuhi dengan sebiji tempe, kenapa ambil 2? Hakikat hidup bukanlah apa yang kita ketahui, bukan buku-buku yang kita baca atau kalimat-kalimat yang kita pidatokan, melainkan apa yang kita kerjakan, apa yang paling mengakar di hati, jiwa, dan inti kehidupan kita. Surga itu tidak penting. Fokuskan dirimu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa-apa kalau ilmu agamamu masih pas-pasan. Itu malah membuatmu menjadi rendah hati. Banyak orang yang sudah merasa tahu ilmu agama malah menjadi tinggi hati. Kebanyakan orang yang tak bisa tidur, mereka hanya tertidur karena sepanjang siang dan malam hari mereka diberati oleh dunia. Yang penting bukan apakah kita menang atau kalah. Allah tidak mewajibkan manusia untuk menang, sehingga kalah pun bukan dosa. Yang penting adalah apakah seseorang berjuang atau tak berjuang. Agama kurang diperkenalkan sebagai berita gembira dan janji cinta, melainkan sebagai tukang cambuk, pendera, dan satpam otoriter. Aku menyebut diriku muslim saja aku tidak berani, karena itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menilai aku ini muslim atau bukan. Pelajaran terpenting bagi calon pemimpin adalah kesanggupan menjadi rakyat. Barang siapa sanggup menjadi rakyat yang baik, itulah pemimpin yang baik. Maksudnya sikap mental seseorang pemimpin haruslah sikap mental kerakyatan. Kesedihan boleh ada, tapi jangan ada kebencian kepada siapapun. Kalian berbicara bahwa dunia semakin rusak dan akan semakin rusak. Siapa yang merusak?
kalau bukan kalian sendiri? Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah perlombaan dalam kebaikan, bukan perlombaan keunggulan satu sama lain. Cinta bukanlah bertahan seberapa lama, tetapi seberapa jelas dan kemana arahnya. Engkau bisa mencintai meskipun tanpa cinta. Salah satu unsur cinta dewasa adalah empati. Kalau kekasih kita haus, kita yang gugup mencarikan air minum. Kalau kekasih kita terluka, perasaan kita yang mengucurkan darah. Hanya sunyi yang sanggup mengajarkan kita untuk tak mendua. Salah satu unsur cinta dewasa adalah empati. Kalau kekasih kita haus, kita yang gugup mencarikan air minum. Kalau kekasih kita yang terluka, perasaan kita yang mengucurkan darah. Jangan paksa orang untuk mencintaimu. Tagihlah dirimu untuk mencintai siapapun. Orang boleh salah, agar dengan demikian ia berpeluang menemukan kebenaran dengan proses autentiknya sendiri. Cinta bukanlah bertahan seberapa lama, tetapi seberapa jelas dan kemana arahnya. Agama itu letaknya di dapur. Tidak masalah mau pakai wajan, merek apa di dapur. Yang utama adalah makanan yang disajikan di warung sehat. Maka ukuran keberhasilan orang beragama bukan pada sholat atau umrohnya, melainkan pada perilakunya. Tuhan tidak tersakiti oleh pengingkaran Anda, tetapi Tuhan sangat tersakiti jika Anda berpura-pura menyembahnya atau munafik. Apa gunanya kepandaian kalau tidak memperbesar kepribadian manusia, sehingga ia makin sanggup memahami orang lain? Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Apakah yang menyelubungi kehidupan ini selain cahaya? Kegelapan hanyalah ketika taburan cahaya tak diterima. Secara filosofis, sesungguhnya tak ada orang besar dan tak ada orang kecil dalam takaran pemilikan ekonomi atau perbedaan status sosial budaya. Kecil dan besar hanya terjadi pada kualitas kepribadian. Iblis tidak berjarak dengan diri kita, dengan berkarakter budaya, politik, dan pasar sejarah kita. Malah Allah yang jaraknya cenderung semakin menjauh dari kita, kecuali pas kita perlukan untuk memperoleh keuntungan atau mentopengi muka kita. Kata ahli pedang, ilmu pedang tertinggi adalah kalau sudah kita membelah kapas yang melayang-layang tanpa mengubah arah gerak kapas itu. Aneh, ujian tertinggi bagi keahlian pedang bukanlah baja atau batu karang, melainkan kapas. Kekerasan yang telah mencapai puncaknya berubah menjadi kelembutan. Kelembutan tak bisa dikalahkan oleh kekerasan. Kalau rumah kebakaran, kamu harus belakangan menyelamatkan diri. Kalau musuh datang menyerang, kamu harus berdiri paling depan untuk menyongsongnya. Kalau panen melimpah, kamu harus belakangan makan. Itulah pemimpin. Keceriaan dan kenyamanan hidup tidak terlalu bergantung pada hal-hal di luar manusia, melainkan bergantung pada
kekayaan batin di dalam.